pengen laku meskipun harga lu nggak bersaing atau harga lu lebih mahal dari kompetitor tapi masih bisa laku banyak. Nah, di video ini gua mau spill gimana caranya. Jadi rahasianya adalah sebenarnya gini loh guys, kalau kalian jualan di multi platform nggak harus semua barang itu sama loh harganya. Jadi kayak lu bisa nentuin dong dari berapa sih yang paling efektif. Dan TikTok Shop sebenarnya adalah salah satu platform yang cepat banget berkembangnya. Lu bisa dapetin cuan banyak, tapi ya kalau lu nggak ngerti cara mainnya, lu bisa boncos. Gimana caranya? Gue bakal bahas, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, seperti yang sering gue bahas, TikTok Shop itu kan lu tuh bukan cuma kayak nungguin. Dan orang itu nggak nyari produk kalian langsung kayak, oke, gue mau cari buku, gue klik deh nyari buku. Pencarian di TikTok Shop belum terlalu tinggi. Dan orang tuh nggak ngebandingin antara barang A dengan barang B, udah lihat yang kemana, terus begitu B-nya yang ke B. Enggak, itu adalah yang kejadian di e-commerce lain. Malah kalau misalnya dari yang gue temuin ya, dari bukan beberapa sih ya, kita di Maya punya klien aktif kayaknya ratusan gitu ya. Jadi udah bukan dari beberapa, tapi dari banyak yang kita kerjain gitu ya. Jadi pembeli itu kadang bukan beli cuman gara-gara, oke, gue mau cari barang A, gue penasaran, gue kepo, gue cari barang paling murah. Enggak juga. Ada memang pembeli-pembeli seperti itu, tapi nggak banyak. Malah mereka sendiri ngebagi, udah bikin beberapa persona dari salah pembeli mereka. Dan orang yang maksudnya kayak bargain hunter disebutnya. Bargain hunter itu pencari diskon, pencari barang termurah, ternyata nggak sebanyak itu di TikTok Shop. Nah, terus emang mereka carinya bagaimana? Nah, yang perlu kalian ngerti adalah buyer journey-nya. Biasanya orang beli barang di TikTok Shop itu nggak jauh-jauh dari dua macam cara ini. Pertama, dia lagi nge-scroll TikTok. Ketika nge-scroll, dia lihat video nih. Lihat video, lihat konten, terus dia terekspos, dan di situ muncullah hasrat kayak kepo, hasrat pengen lihat, hasrat pengen beli. Terus dia klik produknya, ada yang dia cucat ataupun enggak. Ada yang langsung beli, ada juga yang nanti kayak lihat lagi konten lain, dari konten lain, dari konten lain. Dan dari konten-konten lain itu dia mendapatkan informasi makin banyak dan hasratnya kepancing makin banyak. Dan ujung-ujungnya udah dia beli barang. Ini yang pertama. Nah, ada lagi yang kedua, dia ketika ngelihat, masuk ke live, jadi pengen beli. Atau gini, dia udah lihat, masuk ke live, udah gitu keluar, terus nanti lihat lagi konten, terus nanti beli lagi di live. Gitu ya. Atau nanti karena udah saking keponya, akhirnya baru nyari-nyari. Dan biasanya, mereka itu kena itu dengan, apa ya maksudnya, terpengaruh dengan influence seseorang. Influence dalam artian, jadi kayak maunya, yang karakter yang gimana nih, gitu ya. Maunya yang mana nih? Nah, itulah yang mereka mau itulah yang mereka mau beli, gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu dari situ mereka beli dan ya udah gitu kan, mereka belanja. Jadi nah dari sini kita perlu sadar satu hal. Harga ngaruh nggak? Ya pasti ngaruh sih. Kalau misalnya kayak gini, lu jual buku pasaran 100.000, terus gue jual 1 juta, ya enggak gitu juga. Tapi kalau pasaran 100.000, terus katakanlah gue jual mungkin di angka 200 sekian. Nah, itu mungkin bakal tetap masuk. Karena maksudnya oke lah nggak jauh, tapi ada kelebihannya. Apa nih kelebihannya? Oh, ternyata ini kelebihannya adalah A, B, C, D, E. Oh, ini kelebihannya adalah begini. Oh, ini adalah kelebihannya seperti itu. Nah, itu bakal bikin orang tetap mau beli barangnya ya. Nah, seperti di videonya gue sempat bahas kayak hitungan punya berapa, sekarang gue bakal bahas gimana cara jualnya. Tadi gue udah jelasin secara garis besar strategi orang jualannya. Nah, jadi gimana nih cara bikin buat mereka beli? Kalau kalian smart, kalian pasti udah mulai nangkap ada pola yang dari tadi gue bahas. Polanya adalah orang tersebut butuh terimpuls, dirangsang dari matanya, dari suaranya, dari angle-nya gitu kan. Berbagai video. Nah, gimana cara bikin jualnya? Nah, dulu buat jual barang lebih mahal adalah pertama, kalian harus bisa nentuin dulu ada sesuatu apa sih dari barang kalian tuh yang unik, yang bikin orang tertarik. Apakah barang kalian itu, sebenarnya kalau barang yang laku tuh nggak jauh dari punya dua sifat ini. Satu, menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah apa yang diselesaikan. Kedua, mengatasi kebutuhan. Gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, artinya barang ini masuknya kemana nih? Kalau menyelesaikan masalah, berarti lu harus bikin orang sadar ada masalahnya. Kalau nggak menyelesaikan masalah, berarti kan beda lagi. Nangkep ya? Nangkep nggak ini poinnya nih, maksud gue nih ya? Nah, ibarat gini, misalnya, katakanlah ini adalah strategi umum yang dipakai di banyak brand besar, dan terbukti untuk tingkatin penjualan, dan mereka sebenarnya bisa dibilang kalau banyak brand itu ngejual barang tuh nggak murah loh guys. Lu barang-barang supermarket, itu kalau lu tahu modalnya, lu tuh bakal terkejut karena bisa jadi mereka tuh cuman kayak gimana ya, mereka tuh bisa punya profit dari harga HPP mereka tuh bisa 3 kali sampai 5 kali lipat.
bisa 3 kali sampai 5 kali lipat. Nah, tapi setelah itu kenapa kayak mereka susah? Ya nggak susah sih, tapi mereka kan banyak lagi biaya-biaya lainnya kan, ada biaya rantai distribusi segala macam. Tapi dari awal pabriknya mereka keluar sampai ke tangan konsumen itu harga tuh rata-rata di mana-mana online offline 3 kali sampai 5 kali lipat. Gitu ya. Nah, tinggal sekarang gimana caranya kita bisa bikin jual seperti mereka. Nah, yang pertama adalah lu harus sadar kalau kita mau jualan barang ke orang kan berarti barangnya lu tadi gue udah saranin ya. Lu temuin apa? Oke, lu udah temuin barang gue menyelesaikan masalah. Yang kedua, nah, kalau lu menyelesaikan masalah, lu harus sadar orang itu ada di 3 level. Pertama, ada yang mereka itu nggak tahu mereka punya masalah. Ada yang mereka tuh udah tahu mereka punya masalah, tapi mereka nggak tahu solusinya. Nah, ada lagi yang begini, mereka sadar mereka udah punya masalah dan mereka udah aware solusinya apa aja. Nah, kebanyakan mayoritas seller selalu memfokuskan atau menargetkan buyer tipe ketiga. Tahu udah punya masalah, tahu udah punya solusi. Misalnya gini, gue mau jual apa nih, katakanlah gue mau jual parfum. Gue mau jual parfum. Parfum jual ke siapa nih? Oh, parfum itu gue jual orang yang sadar kalau gue harus wangi, kalau gue nggak pede. Apakah orang ini sebanyak orang-orang yang bahkan dia nggak sadar dia harus pakai parfum? Enggak dong, ini pasti lebih sedikit. Dan orang-orang ini karena dia udah tahu masalah, dia udah tahu solusi, di sini tuh mulai rewel. Rewel dalam artian, gue tahu merek A, gue tahu merek B, gue tahu merek C, oke gue mau banding-banding deh. Bener nggak? Nah, ini beda sama orang yang tahu punya masalah, tapi dia nggak tahu solusi. Oke, gue tahu gue punya masalah, nih, aduh badan gue bau nih, gue butuh parfum, gue pakai apa ya? Tapi gue belum tahu parfum yang ada. Nah, ini biasanya cenderung masih pemula gitu loh. Nah, apalagi yang nggak sadar. Nah, gimana cara kita mengaruhinya gitu ya. Nah, kalau untuk orang-orang setiap level, setiap funnel, ini caranya tentu saja beda. Orang-orang yang misalnya nggak tahu punya masalah nih ya. Pertama adalah yang harus bikin adalah lo harus bikin konten, banyak edukasi tentang lo ngasih tahu kalau, lo punya masalah. Misalnya konten-kontennya mungkin lebih kayak gini. Dapat tender lebih banyak, dapat kerjaan lebih baik, dapat duit lebih baik ketika lo misalnya ini kan baru sisi ngomongin duit. Bisa lebih pede, dikejar-kejar wanita. Wah, itu misalnya dari sisi mana? Lo harus lihat nih, berbagai masalah inilah yang ini kita harus kasih konten yang bikin orang tuh kayak, oh, oke ya, ternyata harusnya gue pakai parfum ya. Tapi gue belum tahu parfum apa, gitu. Nah, kalau gitu apakah kalau kita bikin konten kita nggak jelasin brandnya? Ya jelasin lah langsung lah. Dengan cara gitu, dari awal tuh mereka udah ditanamin, lu butuh gua, gitu kan. Kenapa? Gua yang bisa bantuin lu, kurang lebih kayak gitulah yang kalian jual. Nah, ini yang di level 1. Nah, setelah mereka aware, mereka tuh bakal lihat, oke, gue kayaknya butuh parfum tuh ada apa aja sih? Nah, mulai kan mereka lihat si A, si B, si C, si D, si E, si F. Dan mereka membandingkan, betul nggak? Makanya disitulah gue selalu bahas, kalian perlu punya yang namanya unique selling point. Kalau nggak ada unique selling point, barang apa nih? Oh, parfum. Oh, ya, asal wangi aja. Oke deh. Kalau gue pakai kayak gimana? Ya nggak ada beda sih. Oh, ya udah. Harganya nggak murah-murah banget juga. Oh ya udah. Harganya murah sih. Aduh, tapi gue nggak suka barang murahan. Bingung kan lu? Apa betul juga salah? Benar ya? Nah, baru setelah ini nanti masuk ke tahap ketiga. Oke, gue udah tahu gue punya masalah. Gue mau beli produk buat masalah gue. Produk apa yang gue beli? Nah, di sini yang diadu macam-macam kan. Mungkin promo, mungkin servis, mungkin apa. Nah, jadi cara jualnya adalah kalian harus bisa menyediakan sebanyak mungkin konten. Berbagai konten dengan berbagai level tadi. Karena dengan berbagai konten yang banyak, itulah yang menginfluence mereka, itulah yang ngajak mereka buat, udah yuk, beli aja yuk. Kenapa lo harus beli? Nah, karena gini loh, kalau lo nggak beli, lo nggak dapat gitu. Jadi udah yuk, beli aja yuk, cobain yuk. Ini bagus kok, ini enak kok, ini bikin lo seperti ini kok, ini bikin lo seperti itu kok. Gitu ya. Itulah caranya. Ketika lo lakuin tadi, ketika kalian lakuin hal-hal tadi, itu bakal bikin orang jadi, oh iya ya, gue suka. Apalagi dari awal ya, dari awal kan bayangin dari awal. Contoh kayak orang, anggaplah gini lah. Anggap misalnya gue berandai-andai gitu ya. Orang jualan di TikTok Shop, dan ketika jualan di TikTok Shop, gue jadi salah satu orang yang jadi contohnya. Ya, gue jadi orang jadi contohnya, agensi yang gue bikin, Mea jadi satu patokannya. Nah, ketika orang lihat dari awal dia tahu, oh, gue kalau mau cepat laku, gue harus masuk di Mea nih. Oh, kayak gini ya. Ternyata di Mea bisa bikin ini. Ternyata bisa bikin itu. Ternyata caranya seperti ini. Ternyata caranya seperti itu. Dengan seperti itu, gue sudah mengedukasi orang tersebut dari awal mereka masuk sampai akhirnya mereka tengah, mereka siap, mereka punya masalah dan mereka siap buat jalan. Mereka cuma tahu kita. Nah, artinya ketika mereka cuma tahu kita, ya udah, mereka mau kemana-mana, kita bakal jadi pilihan pertama buat kontak. Kita bakal jadi pilihan pertama buat kontak. Mereka bakal nyoba dari kita dulu. Gitu. Itu kan artinya nurture si pembeli dari awal sampai akhir ya cuman sama kalian aja, dan kalian yang dibeli gitu loh.
Nah, setelah kalau misalnya gue bisa bikin mereka puas sesuai dengan ekspektasi mereka, nah gue bahkan menanamkan persepsi di otak mereka. Ya udah, lu mau coba kemana-mana, atau gini lah, biasa orang kan udah coba tahu, nyoba satu di kita berhasil, coba ke yang lain jelek, di kita paling enak, ya udah masuk lagi di kita selalu misalnya fulfill semua yang kita janjiin, di situ kan kita nanamin ke mereka, udah lo sama kita aja, lo sama orang lain mah percuma, rusak gitu kan, mending sama kita bisnis lu jalan, bisnis lu aman, dan kita jalan sama-sama. Nah itu kan dengan seperti itu gue bukan cuman udah nurture lagi namanya, ya tadi gue lakukan nurture namanya, nurture itu adalah mempersiapkan market. Yang gue lakukan adalah gue nge-branding juga, nanamin persepsi, gue adalah pilihan terbaik buat lo. Nah, lu sama gue aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ketika lu bikin seperti itu, gue mau bikin harga lebih mahal, gue mau bikin harga seperti apa, orang bakal tetap beli. Kenapa orang bakal tetap beli? Ya karena gue adalah opsi terbaik, opsi yang paling bagus ya mereka punya. Tapi ketika misalnya gue bukan opsi paling baik gitu, ya udah, jadinya kan gue bukan apa-apa gitu. Nah, itu adalah cara jualnya. Problemnya cuma satu di situ, kalau kalian sadari. Oke, gue mau jual mahal, berarti gue harus unik, gue harus beda, gue harus sadarkan kalian kan, harus unik, harus beda, barangnya sesuai kebutuhan, bener nggak? Nah, terus udah gitu harus mempersiapkan konten sebanyak mungkin. Nah, ketika ngomongin konten dan lain sebagainya, apakah bikin konten doang cukup? Nggak cukup. Gue tadi ngomongin strateginya, tapi yang harus kalian lakukan setelah menyiapin konten dengan berbagai kebutuhan tadi adalah pastikan semua konten ini selain jumlahnya banyak, kualitasnya bagus, dilihatnya banyak. Karena gini contoh, gue tadi udah bilang sama kalian, oke, gue harus bikin konten banyak. Kalian bikin konten banyak. Katakanlah buat satu produk tuh mungkin bisa 100 video. Ya banyak bener. Satu SKU 100 video banyak gitu loh. Tapi view-nya berapa rata-rata? 200. Ya, 200 kali 100, 20.000. Apakah 20.000 itu orang yang sama, orang yang beda? Belum tentu kan. Tapi kan pasarnya jadi kecil. Nah, yang konten banyak ini juga yang perlu kalian sadar adalah konten banyak tuh bukan jadi kayak setiap konten viral, enggak. Tapi lu harus viral di waktu yang tepat. Jadi diatur. Nah, ini strategi berikutnya nih. Strategi berikutnya adalah gini. Kita udah punya konten banyak, ya. Pertama ada konten-konten buat awareness, di mana bikin nyari orang, buat menemukan orang yang, lu tahu nggak sih lu punya masalah? Lu tahu nggak sih lu tuh butuh masalah ini, lu butuh apa ya namanya, maksudnya lu butuh solusi. Nah, orang yang disebar banyak, dari situ tuh ada orang yang, oke, kayaknya gue tahu deh, gue sadar deh. Terus gue harus ngapain? Next kan? Jadi di level awareness ini kalau bisa tuh kontennya banyak dan jumlahnya sebesar mungkin. Nah, makanya biasanya ngerjain sendiri nggak mungkin, bisa gila. Ngerjain dengan affiliate, solusi kedua. Yang ketiga adalah harus di ads supaya jangkauannya banyak banget. Nah, dari banyak masuklah ke level kedua. Level kedua adalah orang-orang yang tertarik, kita retargeting. Kita kasih lagi nih video-video lain yang ngasih tahu, gua lo yang bagus gitu. Nah, dengan seperti ini, orang-orang tersebut bakal jadi sadar nih, oh iya ya. Di sini biasanya udah ada yang beli. Gitu loh. Ataupun kalau belum ada yang beli nggak masalah. Mereka mungkin pengen banding-banding jalan-jalan, tapi ternyata karena kita punya USP yang strong, kita punya posisi yang bagus, gimana pun ujung-ujungnya yang paling masuk akal, yang pertama lagi yang dibeli. Gitu. Nah, dan untuk level 1, level 2, level 3 di sini lo buat maksimalnya selain konten banyak, lo harus punya strategi dan ads yang tepat, barulah itu bisa jalan. Oke, jadi itu dia tadi cara buat bikin kalian bisa ngejual meskipun harga kalian lebih mahal. Kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian bisa tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share. Kalau misalnya aduh, gue mau coba praktek tapi gue nggak ngerti. Dari tadi gue di video udah ceritakan gimana caranya.